Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian terjemah lafziyah kita yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama surat Al-Ikhlas. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah, kita mengawali kajian pada malam hari ini dengan bersama mentahsin tilawah kita di surat Al-Ikhlas. Sebelum itu, surat Al-Ikhlas merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah. Sebagian besar para pendapat ulama tafsir menyatakan surat ini diturunkan di kota Mekah. Namun ada beberapa ulama tafsir yang menyatakan surat ini diturunkan di kota Madinah atau disebut dengan Madaniyah. Surat ini memiliki 4 ayat yang mana surat ini juga turun setelah atau sesudah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Baik, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah, kita bersama terlebih dahulu mentahsin tilawah bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi saya baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Ikhlas di ayat pertama kita lihat kul, seperti kita kaji pada minggu yang lalu, yaitu ada huruf qaf, ya, bukan kaf. Maka kita diupayakan untuk benar-benar menempatkan huruf qaf ini di tenggorokan, di pangkal, ya, pangkal lidah kita. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Yang sering terjadi kesalahan itu di huwallah, ya. Sering dibaca huwawah. Huwawah. Nah, jadi lahnya ini tidak tampak jelas terdengar, ya, huruf lamnya, tetapi menjadi waw. Huwawah, ya. Yang benar adalah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kemudian di akhir ayat, di setiap ayat di surat Al-Ikhlas kita temukan kembali huruf dal, yang mana apabila kita matikan atau kita wakafkan di akhir ayat, maka kita harus memantulkan huruf dal ini. Ahad, ahad. Nah, kita lanjutkan. Allahus samad. Allahus samad. Ya, sama, jangan sampai kita menjadikan huruf lam ini menjadi waw. Allah, Allah. Yang benar Allah, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, kita temukan di sini adalah dal yang bersukun. Maka kita harus menjadikan dia bacaan qalqalah atau kita pantulkan, ya. Yalid, yalid.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul ya, jadi ada nun sukun bertemu dengan lam, maka kita masukkan huruf ke huruf lam tadi. Kullahu kufuwan. Nah, ini kita ketemukan lagi fathatain atau tanwin bertemu dengan hamzah disebut dengan izhar halqi. Ya, harus dibaca jelas. Kemudian di akhir ayat keempat kita temukan huruf dal yang mana apabila dibaca di akhir ayat maka kita harus memantulkan, ya disebut dengan qalqalah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam kajian terjemah lafziyah perkata dari ayat-ayat di surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya, sebagaimana kita bahas di surat An-Nas dan surat Al-Falaq, ya, sama qala yaqulu, yaitu berkata. Nah, qul adalah kata perintah, yaitu katakanlah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa adalah dia. Ya, kalau kita letterlekan, ya, makna letterlek dari huwa itu dia laki-laki. Namun kita tidak tahu, ya, artinya Allah itu tidak berbentuk menyerupai apapun sehingga kita bisa menggunakan kata huwa. Ya, bukan berarti Allah itu adalah laki-laki, tapi di dalam Al-Quran Allah berfirman menggunakan kata huwa. Itu tidak ada bentuk dia laki-laki atau perempuan, bentuknya besar atau kecil dan lain sebagainya. Tidak dapat kita gambarkan. Maka Allah menggunakan kata huwa. Huwallahu ahad. Ya, dialah Allah, ya, huwa, dialah Allah, ahadun. Ahadun dari kata wahidun. Wahid itu satu. Wahidun satu. Kalau ahadun itu maha satu, hanya satu-satunya. Wallahu ahad berarti dia hanya satu-satunya Tuhan. Ya, hanya satu-satunya makhluk Tuhan yang tiada tandingannya. Kemudian ayat kedua, Allahus Samad. Allah As-Samad. Allah itu memiliki sifat yaitu As-Samad. Ya, As-Samadu dari kata somada yasmudu, yaitu melindungi atau memberikan pertahanan. As-Samadu yaitu tempat bergantung. Ya, tempat bergantung, tempat berlindung, tempat bertahan. Itu adalah As-Samad. As-Samad yaitu tempat bergantung, tempat berlindung, tempat bertahan dan lain sebagainya. Allahus Samad. Jadi ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu As-Samad, tempat bergantung, hanya makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak pernah, lam yalid, lam itu tidak. Ya, tidak pernah, lam. Ya. Kemudian diikuti dengan kata kerja yaitu walada yalidu. Ya, jadi yalid ini adalah asli katanya adalah walada yalidu. Artinya beranak. Yalidu. Nah, ini aslinya. Ya, kenapa dia menjadi sukun? Ya, kenapa dia menjadi sukun? Karena ada lam. Jadi ada lam ini diikuti dengan kata kerja, maka kata kerja itu akan menjadi sukun. Lam yalid. Ya, kalau tidak ada lam maka dia yalidu, yaitu beranak. Nah, diikuti dengan lam sebelumnya maka diartikan tidak pernah beranak. Artinya menghasilkan anak, menguatkan anak, beranak. Walam yulad. Yulad itu adalah kata pasif, ya, dari kata kerja walada yalidu, ya, yaitu walida
yuladu. Jadi beda ya. Yang pertama adalah walada yalidu, kemudian yang kedua adalah walida ya yuladu. Walida yuladu. Yulad, lam yulad. Nah, diikuti lam ya, maka dia menjadi sukun ya, menjadi sukun. Ini asli katanya adalah yuladu. Asli katanya. Walida yuladu. Ya. Allah tidak beranak, ya, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Artinya tidak ada sesuatu yang menciptakan atau menjadikan Allah itu anak. Ya, jadi Allah tidak mencipta tidak melahirkan atau tidak beranak dan juga tidak dilahirkan oleh sesuatu atau sesuatu makhluk untuk menjadi anak. Kemudian di ayat terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan ya, walam dan tidak juga yakun dari kata kana yakunu. Nah, kana yakunu. Ini asli katanya adalah kana yakunu. Nah, karena ada lam maka dia menjadi sukun. Ya, yakun. Nah, yakun ini jadi sukun juga karena dalam bahasa Arab tidak mungkin digabungkan antara dua sukun, maka wawunya ini hilang. Ya, wawunya dalam ilmu nahwu itu akan hilang. Ya, lam yakun, maka tidak menjadikan lahu bagi dia. Lahu adalah kata kepemilikan. Ya, milik dia, dialah Allah, ya, memiliki apa? Kufuwan ahad. Jadi kufuwan adalah sesuatu yang menyamai. Ya, menyamai, menyerupai, menandingi, itu namanya kufuun. Kufun dari kata kufun, ya, kufun. Nah, jadi setelah yakun maka dia menjadi fathatain, kadang menjadi objek ini menjadi objek. Ya, objek maka dia atau dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bih. Ya, objek maka menjadi fathah, ini adalah predikatnya. Nah, setiap objek yang diikuti predikat sebelumnya maka dia akan menjadi fathatain, ya, kufwan. Jadi kalau kita artikan walam yakun lahu, dan dia itu tidak menjadikan baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, kufuwan, yang menyerupai, yang menyamai, yang menandingi, ahadun. Ya, ini salah, bukan menyamai artinya, tapi ahadun itu sesuatu, ya, sesuatu. Sesuatu. Ya, ahadun adalah sesuatu. Jadi tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun itu. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Ikhlas. Yang pertama, asbabun nuzul dari diturunkannya surat Al-Ikhlas adalah tatkala seorang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair, anak Allah. Ya, jadi kaum Yahudi menyembah namanya Tuhannya yaitu Uzair, Yahudi, anak Allah. Dia berkeyakinan Uzair adalah anak Allah. Dan orang Nasrani berkata juga, kami menyembah Al-Masih, putra Allah. Al-Masih, putra Allah. Mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Masih adalah putra Allah. Dan orang Majusi menyatakan juga bahwasanya matahari dan bulan itu adalah sesuatu yang Allah lahirkan. Dia sehingga mereka meyakini adalah matahari dan bulan sebagai Tuhan. Dan orang musyrik juga menyembah berhala. Maka dengan adanya berbagai macam keyakinan ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itulah hanya satu, tiada Tuhan selain Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Ya, tempat bergantung, tempat segalanya, tempat maha sempurna yang akan hidup kekal selamanya.
untuk mengurus makhluknya, untuk mengatur, untuk memanage semua yang ada di alam semesta ini. Ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan juga tidak berasal dari orang tua yang melahirkan dirinya, diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 1, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Badi'us samawati wal ard. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu. Ya, secara logika saja, ya, Allah tidak mempunyai istri. Bagaimana Allah dapat beranak? Seperti itu. Ini yang menjadi landasan bagi kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Yang patut, yang harus kita yakini dan kita sembah. Kemudian ada beberapa hadis yang menjadi keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin. Ya, jadi ketika itu Rasulullah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika orang itu mengimami yang lainnya dalam sholatnya, dia membaca dan mengakhiri dari rakaatnya itu dengan Qul huwallahu ahad, dengan surat Al-Ikhlas. Maka tatkala mereka itu pulang dari peperangan tadi, kemudian mereka para sahabat ini melapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bahwasannya si fulan ini, sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW ini selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholatnya, di akhir dari surat yang dibaca setiap rakaatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka yang melaporkan, ya, tanyalah pada mereka, pada dia, mengapa dia berbuat demikian. Kemudian Rasulullah bertanya kepada si yang bersangkutan. Dia pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku mencintai untuk membaca surat ini. Ini kata si fulan tadi yang diutus oleh Rasulullah, yang mana dia ini sering membaca saat menjadi imam itu, membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, beritahu dia sesungguhnya Allah pun mencintainya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, bahwa surat Al-Ikhlas merupakan memiliki keutamaan, yaitu bila kita sering membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Kemudian dia berkata bahwasanya seorang sahabat dari Al-Ansar mengimami sholat, sama halnya seperti hadis sebelumnya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan pada sahabat, dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rakaatnya. Jadi Rasulullah bertanya kepada si fulan ini yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat sholatnya. Kemudian dia menjawab, sesungguhnya aku mencintai surat ini. Kemudian Rasulullah kembali bersabda bahwasanya cintamu kepadanya, kepada surat Al-Ikhlas ini, memasukkanmu ke dalam surga. Jadi apabila kita cinta untuk selalu membaca di dalam zikir kita, di dalam sholat kita, di dalam keseharian kita, maka insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik Bapak Ibu sekalian,
Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat kita ambil daripada surat Al-Ikhlas ini. Salah satu di antaranya adalah bahwasannya surat Al-Ikhlas ini merupakan sepertiga dari Al-Quran. Ya, jadi apabila kita membacanya, maka jaza yang diterima adalah kita seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Namun jangan sampai disalahartikan bahwa kita baca Al-Ikhlas saja, kemudian kita anggap kita sudah 3 kali membaca surat Al-Ikhlas berarti kita sudah khatam Al-Quran. Tidak. Kita jangan sampai salah pengertian. Artinya tatkala kita membaca surat Al-Ikhlas itu dalam maknanya adalah kita sudah menguasai atau sudah memahami daripada sepertiga Al-Quran, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian yang singkat pada malam hari ini dapat memberikan kita hazanah dan memberikan kita motivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menambah nilai-nilai tauhid kita, keyakinan kita untuk selalu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.